Halo semuanya, selamat malam. Jadi hari ini kita akan membahas sistem pemerintahan di Indonesia. I gotta pull up this move because I'm trying to explain the concept of the system, like the government system in Indonesia, because there are some TikTok's narration that selalu blow up, yang ke blow up terus itu kayak siapa sih yang paling berkuasa di Indonesia ini sebenarnya, DPR, MPR atau presiden. Dan mereka selalu menyinggung bahwa katanya DPR sama MPR itu adalah lembaga yang lebih tinggi dari presiden. Bener nggak sih kira-kira? Jadi kita akan membahas konsep sistem pemerintahan di Indonesia di video kali ini. Jadi sebenarnya jadi video ini tuh akan membahas sistem pemerintahan dan trias politika di Indonesia. Nah, trias politika itu sebenarnya ada dua tokoh, yaitu John Locke sama Montesquieu, yang punya gagasan tentang konsep trias politika. Sedangkan di Indonesia ini sebenarnya lebih menggunakan konsep dari Montesquieu, yaitu ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Nah, kenapa sih harus ada trias politika? Sebenarnya karena separation of power, yaitu pemisahan kekuasaan. Biar kekuasaannya itu nggak hanya di satu lembaga atau dua lembaga aja, tapi harus dibagi dari legislatif, yaitu yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga yudikatif yang lebih mengawasi dari sisi hukum. Kemudian biar ada checks and balance. Jadi di trias politika itu ada checks balance, yaitu biar saling mengawasi antar lembaga gitu. Jadi biar lembaganya itu tidak sewenang-wenang karena mereka itu setara. Kemudian kita lanjut ke sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, bentuk negara Indonesia itu negara kesatuan yang berbentuk republik dan dengan sistem pemerintahan yaitu presidensial, di mana presiden di suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang presidensial, presiden memegang peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika dibedakan dengan sistem pemerintahan yang parlementer, di mana presiden hanya menjadi kepala negara dan yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh representatif atau DPR. Kemudian nah, ini yang menjadi banyak miskonsepsi di Indonesia, yaitu dimana kayak dulu Gus Dur sampai bisa dilengserin oleh DPR. Maka dari itu DPR tuh punya kuasa yang lebih daripada presiden. Memang itu benar, tapi itu adalah konsep dan sistem DPR sebelum amandemen UUD 1945, di mana dulu DPR itu memilih presiden. Jadi gini, kita memilih DPR, kemudian ketika DPR-nya itu sudah terpilih, maka DPR akan memilih presiden, seperti itu. Tapi sekarang pada tahun 2004 pemilu itu dilakukan secara langsung, di mana kita memiliki hak untuk memilih presiden. Jadi kita saat pemilihan umum itu tidak hanya memilih DPR saja, tapi juga memilih presiden secara langsung. Jadi jika dibandingkan sistem DPR dulu ketika Gus Dur menjabat dan dibandingkan dengan sistem DPR sekarang ketika Prabowo atau Jokowi yang menjabat, jika ada narasi seperti kayak DPR atau MPR lebih tinggi dari presiden, itu sangat salah ya teman-teman. Jadi mereka adalah setara karena kita memilih presiden secara langsung, tidak melalui parlemen. Kemudian amandemen
yang berisi bahwa MPR ada lembaga tertinggi negara di Indonesia itu sudah direvisi. Kemudian jabatan presiden itu adalah 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Nah, di Indonesia sendiri eksekutif itu ada presiden, wakil presiden, dan menteri, di mana tugasnya itu menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Presiden juga mempunyai hak untuk membuat peraturan pemerintah, Kepres, Perpu, dan lain-lain. Jadi presiden itu gak hanya melaksanakan undang-undang ya guys. Mereka, presiden, wakil presiden, dan menteri memiliki hak untuk membuat peraturan atau kebijakan. Jadi yang membuat peraturan dan undang-undang itu gak hanya DPR, gitu teman-teman. Kemudian di legislatif itu ada DPR, DPD, dan MPR. Ini skala nasional. Kalau misal skala daerah ada DPRD, itu akan dibahas nanti aja. Kalau DPR itu mempunyai 3 tugas, yaitu ada legislasi, pengawasan anggaran, dan menganggarkan. Kemudian ada DPR itu tugasnya ada 3. Sederhananya, kalau disederhanain, tugasnya DPR itu ada 3, yaitu ada legislasi, membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang atau merapatkan undang-undang. Yang kedua adalah menganggarkan, menyetujui anggaran, seperti itu. Jadi misal nih pemerintah ngajuin kayak undang-undang atau kebijakan. Nah, ketika kebijakan itu pasti ada kebijakan itu pasti ada range anggarannya gitu loh. Range anggarannya, jadi nanti dibawa ke DPR nih, disetujui nggak? Nah, itu kalau disetujui itu bisa dilakukan. Sebenarnya kalau nanti ini kita akan bahas ya. Terus yang ketiga yaitu pengawasan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kan DPR kan dikuasai sama PDIP, makanya kebijakan-kebijakan kayak RUU perampasan aset itu nggak bisa disahin gitu, atau enggak kayak ada yang ngomong kalau DPR itu kan orang-orangannya PDIP atau gimana gitu kan. Sebenarnya ini nggak belain PDIP ya guys. I'm not like why I'm gonna defend them, because they are the same gitu loh. Kayak sebenarnya ketua DPR itu hanya mengesahkan, atau ketua DPR itu maksudnya kayak ya menandatangani. Kalau misal rapat atau saat paripurna, suara ketua DPR itu hanya dihitung 1 guys. Jadi meskipun kamu ketua DPR, suaranya nggak akan dianggap 5 suara atau gimana. Mereka untuk hal suara kedudukannya sama. Tapi memang ketua DPR itu diangkat berdasarkan jumlah kursi paling banyak, jumlah kursi yang diduduki partai di DPR, paling banyak di DPR gitu ya. Jadi sebenarnya isinya DPR ini adalah awalnya 80% koalisi dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu koalisi yang mendukung Prabowo Gibran saat pemilihan presiden. Jadi kalau misal ada narasi TikTok yang kayak presiden tuh nggak tahu kalau DPR gini, itu sangat salah ya guys. Karena presiden yang sekarang itu adalah yang pertama presiden, yang kedua ketua partai, yang ketiga ketua koalisi yang 80% koalisinya ada di DPR. Jadi nggak mungkin gini loh. Kan biasanya ada narasi yang kayak ini pasti semua orang di DPR tuh disetir sama
ketua partainya. Kalau dipikir-pikir lagi kan Prabowo juga ketua partai, dia juga ketua koalisi tuh hitungannya. Jadi kalau misal kalau diomong presiden nggak tahu apa-apa, ya kalau misal dia beneran nggak tahu apa-apa berarti dia nggak kompeten gitu loh. Kalau dia nggak kompeten ngapain jadi presiden gitu loh. Itu adalah narasi aneh yang saya temukan di TikTok. Jadi kayak that's not how government works, teman-teman. Meskipun kayak kita tuh nggak bisa melihat pemerintahan itu secara textbook, kayak gitulah. Tapi harus diikuti dengan dinamika politik yang terjadi. Meskipun textbooknya ngomong A, tapi akan dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada gitu loh. Misal nih, trias politika yang dilakukan di Indonesia dan yang digunakan di Amerika Serikat, meskipun sama, akan menghasilkan hal yang berbeda gitu loh. Misal di US DPD-nya itu sangat bersuara gitu loh, sangat mungkin salah satu lembaga yang kuat untuk mengkritik presiden gitu loh. Tapi di sini di Indonesia sendiri DPD itu seperti bayang-bayang saja. Jadi kayak kita milih DPD ya udah coblos aja gitu loh. Kayak bahkan sebagian dari masyarakat Indonesia tuh kayak nggak tahu fungsinya DPD itu apa, padahal sebenarnya DPD itu merupakan hal salah satu lembaga yang vital untuk mengusulkan RUU tertentu gitu loh, yang mewakili daerah gitu, teman-teman. Ternyata ngomong kayak gini capek juga. Kemudian MPR itu tugasnya untuk amandemen UU ya guys, dan melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian ada yudikatif, selanjutnya ada yudikatif, yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, Mahkamah Agung itu biasanya adalah pengadilan tertinggi di mana ada kasasi dan PK. Kemudian di MK yang mungkin 2 tahun yang lalu 2023-2024 itu sangat ramai dibincangkan karena tugasnya adalah menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian sengketa hasil pemilu dan membubarkan parpol. Jadi seperti yang UU pemilu kemarin atau surat keputusan MK yang bisa meloloskan meloloskan Gibran menjadi wakil presiden itu adalah tugasnya MK ya guys. Yang begitulah. Kemudian Komisi Yudisial itu bertugas untuk mengawasi hakim dan menjaga kode etik. Nah, poin pertama yaitu ada pembuatan UU itu gimana sih gitu. Jadi sebenarnya pembuatan UU itu ada RUU, teman-teman. Ada rancangan undang-undang, di mana rancangan undang itu ada kayak ya udah undang-undang itu dirancang, ada naskah akademiknya, terus nanti tergantung nih siapa yang mengajukan gitu. Jadi yang berhak untuk mengajukan RUU ada DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden alias the executive. Nah, saat membuat UU itu presiden dan DPR itu mungkin presidennya itu bisa dibantu dengan menterinya gitu teman-teman. Jadi presiden dan DPR itu bisa bareng-bareng bikin UU, didiskusikan, dan itulah ya seperti itulah kayak rapat gitu kan. Kemudian ketika emang RUU-nya itu udah sampai di prolegnas itu program legislasi nasional teman-teman. Nah itu kalau misal udah sepakat bisa disahin. Nah itu tuh UU bisa disahkan itu bisa tanpa tanda tangan presiden, bisa tanpa persetujuan presiden setelah 30 hari nggak ditandatanganin.
Tapi UU itu kan termasuk kebijakan kan. Dilaksanakannya UU tersebut atau tidak dilaksanakannya UU tersebut itu juga tergantung dengan presiden gitu loh. Capek guys ngomong kayak gini. Kemudian, nah kalau misal UU tersebut menjadi konflik di masyarakat ataupun konflik yang bisa melanggar konstitusi, itu bisa diuji oleh MK. Jadi kan nanti namanya check and balance. Nah, DPR itu mengawasi presiden lewat beberapa hak yang diperoleh seperti hak interpelasi, hak angket, dan berpendapat. Nah, presiden itu mengatur kebijakan, tapi anggarannya ketika merencanakan kebijakan itu harus disetujui sama DPR. Begitu teman-teman. Jadi itu istilahnya bukan DPR lebih tinggi dari presiden, itu namanya sama-sama mengawasi. Awas ya kalau ada yang ngomong gitu. Nah, faktanya narasi di TikTok itu kan banyak yang bilang DPR atau MPR itu lebih tinggi dari presiden. Memang benar di zaman dahulu sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi. Tapi pasca amandemen 2004 tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, begitu. Nah, semua lembaga itu kedudukannya tuh sama, sejajar, tapi fungsinya berbeda, teman-teman. Jadi harus bisa bedain. Kemudian sekarang dulu kan presiden itu dipilih oleh MPR dan DPR, dipilih oleh parlemen. Tapi sekarang kan kita bisa memilih mencoblos presiden sendiri. Itu bedanya amandemen dulu sama sekarang. Jadi kalau misal kita bisa milih presiden sendiri, berarti itu menandakan kalau DPR dan MPR itu tidak lebih gede dari presiden karena sama-sama kalau kita bisa milih DPR dan presiden di saat yang sama, berarti DPR dan presiden itu tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain gitu loh. Karena kita yang milih, bukan presiden yang dipilih DPR gitu loh. Nah, untuk memasukkan presiden juga harus memiliki proses yang sangat panjang. Apalagi kalau eskalasi konflik di masyarakat itu semakin besar dan lama. Dan itu juga prosesnya juga lama di lembaga negara seperti DPR MPR. Karena mereka harus kayak 1 bulan gini, 1 bulan gitu. Nah, that's why prosesnya itu yang membuat mereka tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Mereka itu setara. Pemberhentian presiden itu DPR, MK, terus MPR. Intinya 2 lembaga itu akan saling gitulah. Jadi nggak bisa nih kita minta bubarin DPR, bubarin presiden, bubarin ini. Nggak segampang itu teman-teman. Kalau kalian memang pengen reformasi sistem DPR, itu memungkinkan kalau kita memilih DPR yang nggak salah, maksudnya kayak yang bener gitu loh. Karena di sisi lain kita juga yang memilih di sisi lain orang-orang yang duduk di kursi DPR itu juga kita yang milih gitu loh. Ya walaupun yang pilihan saya kemarin juga nggak ada yang masuk di kursi DPR juga sih, gitu loh. Capek ngomong kayak gitu, capek banget sumpah. Kayak gitulah. Nah,
Selain Tiras Politika, Indonesia juga punya beberapa lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, BPK, dan lain-lain. Awalnya, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah lembaga independen. Tapi gara-gara Jokowi itu, dia merevisi UU KPK dengan DPR, sehingga KPK itu di bawah presiden. Jadi lembaga KPK itu tidak menjadi lembaga independen. Jadi apa ya? Persentase KPK dipesan oleh presiden itu sangat besar sekali loh. Karena memang si KPK ini di bawah presiden. Ya memang mungkin presiden bagus kinerjanya untuk memberantas korupsi. Jadi kayak tangkap ini, tangkap itu, tangkap ini, dan lain-lain. Tapi kalau misal itu hanya untuk menyandera lawan politik, no. Itu sangat salah ya guys. Buat apa juga berarti presiden memanfaatkan lembaga negara untuk melawan politiknya, menindas lawan politiknya. Kalau misalnya emang dia punya nyali, ya udah lawan aja sendiri gitu loh. Jangan pakai lembaga negara yang dibiayai oleh pajak dari rakyat. Nah, itu teman-teman. Jadi singkatnya, eksekutif itu menjalankan pemerintahan atau seperti kayak menjalankan kebijakan gitu. Yang kedua ada legislatif itu membuat UU, menyetujui anggaran serta mengawasi apa yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, yudikatif ini menjaga hukum dan menjaga konstitusi. Jadi kesimpulannya semuanya itu setara, sejajar, nggak ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah kita sebagai rakyat Indonesia, gitu. Karena kita yang milih mereka. Mereka tuh bawahan kita, guys. Gitu loh. Jadi menurut kalian, sistem check and balances di Indonesia ini apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang timpang? Udah capek.